Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali kita bisa bertemu di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bebasnya Emon. Emon adalah seorang predator anak yang beberapa waktu yang lalu sudah bebas dan kembali ke rumahnya di Sukabumi. Tapi menurut info yang didapatkan, banyak warga di sekitar rumahnya yang masih menaruh kecurigaan terhadap Emon. Nah, apakah ini berpengaruh? Dan apabila ini kita hadapi atau kita dapatkan di lingkungan kita, rasa curiga, rasa khawatir, bagaimana kita melihatnya? Sebelum kita bahas dengan guru-guru kita saksikan dulu liputan berikut ini. Warga binaan kelas 1 Cirebon, Andri Sobari alias Emon, pelaku pencabulan terhadap anak pada tahun 2014 silam, kini bebas bersyarat pada tanggal 27 Februari 2023 lalu. Andri Sobari alias Emon bebas bersyarat lantaran telah berkelakuan baik selama di penjara. Bahkan selama masa tahanan, Emon sering berbuat baik terhadap narapidana lainnya. Bahwa di dalam keseharian Emon ini baik, bisa berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi. Bahkan yang bersangkutan ini juga menjadi tamping perpustakaan di pembinaan, mengikuti semua kegiatan yang ada di lapas ini. Dan kami juga ada kerjasama dengan psikolog. Yang bersangkutan juga sudah diikutkan dengan ada konseling dengan psikolog. Aman, taruh. Sementara itu, meski mendapatkan bebas bersyarat, Andri Sobari, pelaku pencabulan 120 anak pada tahun 2014 ini tetap menjalankan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kabupaten Sukabumi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita akan bahas hal ini bersama dengan guru-guru kita. Sudah hadir tentunya di sini ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusan, Assalamualaikum Gusan. Waalaikumsalam. Ustadz Azhari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya langsung mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Okay. Apabila ada sesuatu yang membuat kita kurang nyaman, didasari oleh rasa curiga terhadap seseorang yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, apakah rasa curiga itu boleh kita miliki? Karena di sisi lain rasa curiga itu bisa juga membuat kita merasa was-was, mawas diri, memperhatikan keadaan. Bagaimana? Ya, waspada boleh. Bagian dari bentuk ikhtiar. Al-Ghazali punya diksi kayak gini dalam Ihya. Namanya al-ghibah fil qalb. Ngomongin orang dalam hati. Aplikasinya kayak gini, kalau saya ketemu orang asing, saya bilang kayak gini, ini pasti orang penipu, itu ngomongin orang tuh. Iya. Tapi kalau ngomongnya begini, saya harus waspada, ini di ruang publik, ini di terminal, ada banyak orang asing di sini, itu waspada. Normatif, normatif. Oke. Tapi ketika saya sudah pastikan, ini orang pasti penipu. Iya. Ini ghibah Asumsi fil itu ya? qalb. Masuk Itu asumsi. itu sudah menjudge orang. Iya. Nah, kita berharap setelah Emon keluar dari lapas menjadi warga binaan di lapas Cirebon itu mudah-mudahan semakin baik. Yang kedua, selain waspada bagi kita para orang tua, kita bisa ikhtiarkan untuk mengenalkan pentingnya atau memberi kesadaran kepada anak-anak kita pendidikan seks seusia dini mungkin. Tentu pendidikan seks yang saya maksud sesuai dengan range umurnya. Iya, betul. Kita mengenalkan misalnya beberapa organ yang sifatnya privasi, yang nggak boleh dipegang orang lain, ya nak ya. Apa aja tuh mah? Misalnya 4, mulut, lalu kemudian bokong, bagian depannya dan dada. Ini wilayah privasi, hanya ibu dan ayah yang boleh pegang. Kalau orang lain yang pegang, harus minta izin dulu sama ibu dan ayah. Yang selanjutnya juga ajarkan kepada anak bagaimana cara mereka menolak. Misalnya ada orang yang memegang bagian privasi itu. Mereka harus lantang menolaknya. Tidak, tolong, enggak. Ajarkan kata-kata itu. Bagaimana cara kemudian mereka mengekspresikan ketidaknyamanan. Yang begini-gini ini penting. Karena kasus-kasus semacam ini tentu tidak 1-2 orang pelakunya.
banyak. Disitulah kemudian kewaspadaan kita harus meningkat. Di saat yang sama kita berhusnuzon, mudah-mudahan sudah banyak perubahan. Tapi di saat yang sama tadi pentingnya buat kita sebagai orang tua untuk lebih dekat kepada anak, berinteraksi kepada anak, memberikan pemahaman-pemahaman terkait yang tadi itu. Berhusnuzon, berprasangka baik, Kiai. Tapi di sisi lain kita tetap harus waspada ya. Yang waspada ini mengarah ke curiga. Kalau curiga sendiri dalam hukum Islam seperti apa? Curiga itu tadi udah dijelaskan. Selagi kita tidak menjudge terhadap seseorang yang sifatnya umum normatif, itu bisa-bisa saja. Andai pun kepada seseorang pun seperti ke Emon, karena memang Emon sudah diponis dan sudah menjadi pelaku, yang kita curigai sekarang ini apakah sudah ada perubahan atau tidak? Iya, betul. Ya, ini yang kita curigai. Yang kedua, ya boleh saja lapas mengatakan selama di lapas dia berkelakuan baik. Ya di lapas ini kan dia nggak berhubungan, nggak berkomunikasi dengan anak-anak. Korbannya siapa? Anak-anak. Anak-anak. Saya ketawa tadi. Berkelakuan baik, ya di lapas itu semuanya orang dewasa. Ada nggak anak-anak di lapas? Sekarang yang jadi korban kan anak-anak. Yang jadi mangsanya dia ini, korbannya. Bukan sedikit loh, 120 orang. Ini benar-benar predator luar biasa. Kalau 1-2 sih uji coba. Nah kalau 120 udah kedagingan, barangkali ini ada satu penyakit. Kedagingan bahasanya. Bahasa Betawi. Ya, udah kalau Betawi bilang udah kedagingan. Kedagingan itu apa ya? Udah candu. Udah candu. Oh iya. Nah ini yang harus barangkali tadi psikolog juga harus turun tangan. Dan kemudian masyarakatnya sekarang kita edukasi. Iya, masyarakatnya gimana? Harus bagaimana caranya? Ya sama-sama mengawasi sekarang. Ketika udah turun dia kembali kepada masyarakat. Masyarakat curiga boleh, waspada silakan. Tapi ada satu pekerjaan PR yang berat adalah kita sama-sama membina mereka. Bukan mengasingkan mereka. Mereka yang pernah berbuat kesalahan. Iya, mengasingkan si Emon tadi. Jangan mengasingkan si Emon. Tapi bagaimana kita bisa membina, mengarahkan mereka. Ya, dan juga tadi anak-anak kita juga kita kenali alimu auladakum. Sebab anak sekarang ini kalau tanpa ada pendidikan dan pengenalan yang lebih dasar dari sekarang. Sebab Nabi udah bilang, fa innakum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Maka sesungguhnya mereka itu akan hidup di satu masa yang bukan seperti masa kita dulu. Iya, anak-anak kita ya. Anak-anak kita. Oke, saya ke Gusan dulu ya, Kiai. Gusan, bulan Ramadan adalah bulan penuh maaf. Ya. Jadi apabila ada orang pernah melakukan kesalahan, sudah mendapatkan hukuman, kembali ke masyarakat, ya harusnya masyarakat memaafkan dong orang tersebut karena sudah menjalani hukumannya. Bagaimana? Memaafkan boleh, tapi jangan lupakan. Karena memang dasar atau fitrahnya manusia itu pasti punya dzon, punya prasangka, ya kan? Maka ketika kita bisa mengolah dzon itu tidak menjadi sebuah suudzon, tapi mengarah kepada levelnya lebih tinggi lagi kepada waspada, maka itu akan jauh lebih produktif daripada menjadinya suudzon. Kalau misalnya masuk ke wilayah husnudzon kayaknya terlalu terlalu tinggi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bagaimana mengelola ini semuanya, saya lebih melihat ada penelitian. Saya termasuk orang yang masih dzonnya sangat masih ini dengan seperti itu karena penelitian mengatakan bahwa pelaku kejahatan seksual itu biasanya keluar dari penjara dan 5 tahun berikutnya itu 10-15% itu mengulangi lagi. Waduh. Dan 10 tahun sampai 20 tahun itu persentasenya 20-30% itu mengulangi lagi. Oh. Nah ini menjadi catatan untuk kewaspadaan kita semuanya bahwa perilaku seksual seperti itu memang harus ditangani serius ya. Si Emon ini kan bukan sekedar penjahat seksual semata, tapi dia pedofil. Dia orientasinya lebih kepada anak-anak kecil. Orientasi anak kecil ini memiliki makna bisa jadi dia lebih nyaman dengan orang yang bisa diperintah. Jadi ada relasi kuasa di dalam proses proses untuk melampiaskan hawa nafsu itu. Ada kepuasan, ya bisa jadi karena latar belakangnya terlalu tertekan dengan yang lain, sehingga dia mencari sesuatu yang orang-orang anak-anak kecil yang bisa diatur oleh mereka, gitu.
Maka tetapi dengan waktu Ramadan ini memaafkan itu harus. Karena setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Pasti pernah punya salah. Kalau itu kita kembalikan kepada kita, bahwa kita pun belum tentu tidak pernah memiliki salah sama sekali kan. Maka memaafkan itu harus, tapi jangan lupakan. Memaafkan boleh, tapi jangan melupakan agar kita waspada. Ya, betul. Tapi bicara soal memaafkan, biasanya manusia itu juga sudah punya pendapat sendiri terhadap sesuatu atau seseorang. Menjadi cap kepada orang tersebut, menjadi brandnya. Jadi kita ketika mendengar nama Emon langsung terpikir bahwa dia adalah predator seksual anak. Nah, mencap orang seperti itu apakah boleh, Kiai? Dan orang tersebut juga bagaimana kalau sudah nempel ke diri dia bahwa dia adalah seorang predator seksual anak? Begini, kita mencap karena ada pelakunya, karena dia sebagai pelakunya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita menuduh tadi itu kan karena belum jelas pelakunya. Ketika dia sudah pelaku, ya memang udah terlabel. Bahkan udah terhukum lagi. Udah menjalani hukuman. Ya bukannya cap. Memang udah stempel yang harus diterima. Tapi kan udah selesai hukumannya, udah keluar. Hukuman selesai. Perilakunya udah selesai apa belum? Belum tahu. Nah, inilah yang punya kewajiban masyarakat, saya katakan tadi adalah bagaimana setelah dia bebas kembali ke tengah-tengah kita, bukan berarti kita lepaskan begitu saja. Pengawasan sama-sama, pembinaan sama-sama. Mulai dari tingkat RT, RW, yang harus diberdayakan kepada masyarakat. Wattawasobil haq wattawasobil. Di sini peran ini yang harus berjalan sekarang. Iya. Kalau ini nggak punya peran begini, ya saya kira begini. Kejahatan kriminal apapun, semakin diasingkan dia semakin menjadi-jadi. Tapi ketika kita mengadakan pendekatan secara psikologis, maka dia akan jauh bisa berubah. Di zaman Rasul ada seorang yang tukang membunuh orang. Bahkan udah 99 orang dibunuh. Lalu ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, saya diakui dosa dia, diakui perilaku dia. Nabi bilang, apakah bisa saya masuk Islam? Bisakah saya masuk surga? Ya Rasulullah, ya Muhammad, dia bilang. Apa jawab Nabi? Bisa. Catatannya gampang. Satu, disuruh baca 2 kalimat syahadah. Yang kedua, cuman satu, disuruh jangan berbohong sama Nabi. Artinya di situ ada kejujuran, ada ketulusan dari diri dia sendiri. Karena hal yang tadi katakan, tidak menutup kemungkinan 5 tahun kemudian, 15%, 20% itu masih melekat dan bisa akan terulang kembali. Jadi milieu lingkungan itu bisa membentuk. Oke, saya ke Ustadz Asari dulu kalau begitu. Oke, saya ke Ustadz Asari. Ketika membahas mengenai yang dikatakan Kiai tadi, lingkungan membentuk orang tersebut, capnya masih nempel. Ini menjadi hukuman tersendiri loh bagi mereka yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan kadang-kadang hukuman dari masyarakat itu bisa lebih kejam daripada hukuman di dalam penjara, di dalam lapas. Hukuman sosial. Hukuman sosial yang begitu keras. Bagaimana Islam melihatnya, Ustaz? Ya, stigma sosial. Stigma dari sosial ini tentu punya efek yang lebih keras, menyakitkan bagi pelaku. Tapi itu konsekuensi ya. Konsekuensi. Betapapun masyarakat harus kita edukasi bahwa stigma itu kalau diteruskan juga tidak baik. Yang ada orang ini masih merasa tertekan dan seterusnya dan seterusnya. Yang juga penting kita bahas, Mas Hilbram, adalah tentang kenapa ini bisa terjadi. Variabelnya banyak. Satu antara lain, banyak sekali yang menjadi korban itu anak-anak yang kehilangan sosok orang tua di rumah. Orang tuanya sibuk, ayahnya sibuk, ibunya pekerja, lalu anaknya kemudian main-main, tidak ada yang mengawasi, lalu kemudian dekat dengan si pelaku, lalu kemudian dekat terjadi relasi kuasa tadi, kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Anak kehilangan sosok ayah dan ibu, lalu kemudian anak tidak punya mitra, kepada siapa dia harus curhat, kepada siapa dia harus terbuka. Punya ayah tapi merasa tidak punya ayah, punya ibu merasa tidak punya ibu. Nah ini apa namanya, peristiwa ini, kejadian ini harus menjadi otokritik buat kita para orang tua untuk lebih menyelamatkan kapal kita masing-masing, membenahi kapal kita masing-masing, masukin awak-awak kapal kita ke rumah masing-masing, lalu kemudian dekat ke anak-anak, komunikasi intrapersonal, tanya gimana kesehariannya, ketemu sama siapa aja, belajar apa aja tadi.
Itu sederhana tapi penting sekali. Jadi pencegahannya dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Daripada stigma sosial. Daripada nanti dia begitu, dia orangnya begitu, nanti ada begini begitu ya. Kedekatan dengan keluarga. Baik, kita tahan dulu sampai di situ. Setelah ini kita masih akan lanjutkan pembahasan seperti ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Indahnya Ramadan. Andri Sobari alias Emon, mantan pelaku pencabulan terhadap setidak 120 anak di kota Sukabumi, Jawa Barat pada 2014 silam telah dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Kelas 1 Cirebon pada 27 Februari lalu. Sebagian warga di wilayah Lio Santa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengaku khawatir dengan kembalinya mantan pelaku pencabulan anak Emon usai mendekam di penjara selama 9 tahun. Sementara itu pihak keluarga Emon mengaku lega anak pertama dari 3 bersaudara kini sudah bebas dari penjara. Apalagi di saat bulan suci Ramadan ini bisa berkumpul dengan keluarga. Lalu bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan pasca bebasnya Emon di masyarakat? Apa yang harus dilakukan warga? Seberapa besar kemungkinan mantan pelaku kejahatan seksual akan mengulangi perbuatannya? Tim TV One mengabarkan. Emon dikabarkan ketika di lapas sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, sudah ingin kembali ke masyarakat dengan baik, rajin sholat, menjadi muazin, sudah bertobat. Saya ingin bertanya ke Kiai Sumarno kalau begitu. Apabila orang sudah bertobat, Kiai, masihkah kita tetap harus curiga juga? Masihkah kita harus melakukan judging terhadap orang tersebut? Dosa itu ada 3 macam. Ada dosa manusia kepada Allah, dan Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat sampai roh dia ada di tenggorokan, hatta yugorgir. Kalau dia berdosa kepada Allah. Ya. Kalau dia berdosa kepada sesama manusia, kita sempat bahas kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, ya, walaupun dia istilahnya keluar air mata darah minta ampunan depan Ka'bah. Tapi kalau dia tidak meminta maaf kepada korban atau keluarga korban, jangan berharap dosa dia itu akan diampuni Allah karena urusan dia kepada sesama manusia. Nah, sekarang kalau kasus si Emon ini ada 2, dia dosa juga kepada Allah karena melanggar syariat. Iya. Ya. Yang kedua dia juga melakukan pencabulan terhadap anak-anaknya. Apakah dia sudah meminta maaf kepada 120 keluarga korban? Dan apakah keluarga korban itu memaafkan atau tidak? Yang penting dia meminta maaf. Ya. Ini kan setelah tertangkap ketika itu langsung diamankan dan lalu dibawa ke persidangan. Iya. Sekarang apakah dia sudah minta maaf belum? Minta maafnya harus ketemu langsung. Lah ya iyalah. Seafdolnya ketemu langsung. Seperti gini, orang melakukan Ketemunya sama orang tuanya kan, bukan ya, sama tentu anak-anaknya. ada mediasi lah. Iya. Ya, ada mediasinya, bagaimana caranya dipertemukan, dia minta maaf, ya memaafkan atau tidak. Yang penting sudah minta maaf, saya melakukan kesalahan bla 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 bla. Seperti itu, lalu dia siap menerima hukuman. Ya kan, sebagaimana hukuman yang berlaku di negeri Indonesia, di negara kita, ya apabila memang dia sudah melakukan seperti itu, ya terlepas apakah si korban itu atau keluarga korban itu memaafkan atau tidak, yang penting dia sudah minta maaf. Oke, saya ke Ustadz Azhari kalau begitu. Dari sisi keluarga, bagaimana melihatnya, Ustadz? Iya, peran keluarga sangat penting saya kira. Maksudnya keluarga ketika ada orang pernah melakukan kesalahan terhadap keluarga tersebut atau anggota keluarganya, lalu meminta maaf, mungkin orang yang bersangkutan yang langsung menjadi korban mungkin bisa maafkan. Tapi kan keluarga besar tidak. Saya kira berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya. Karena yang dilakukan Emon ini bukan cuma dosa tapi jarimah. Jarimah itu kriminal. Dengan tindak pidana kelas berat juga ini, pedofil itu. Iya. Jadi bukan cuma dosa tapi kriminal. Iya. Berat ya, mungkin kita nauzubillah jangan sampai kita punya anak. Iya, tapi memaafkan ya kita harus berani mengatakan bahwa maaf itu dan memaafkan adalah
salah satu treatment yang ditawarkan oleh agama untuk apa? Menyehatkan jiwa kita. Saya kira kalau pihak korban kemudian juga tidak memaafkan, mempermasalahkan ini, saya kira anak juga terus mengalami trauma. Jadi biarkan anak itu menyadari bahwa orang ini sudah berbuat keji, tapi di saat yang sama sebagai manusia yang berpotensi salah, berbuat salah, bahkan kita sendiri yang mungkin hari ini adalah korban, bisa jadi di saat yang lain kita mungkin pelaku, bukan pelaku semacam ini, tapi paling tidak pelaku apa saja dalam konteks kejahatan, maka memaafkan, dimaafkan, meminta maaf itu satu hal yang penting. Kalau tidak memaafkan, dosa nggak? Kalau tidak memaafkan, tidak meminta maaf maksudnya? Kita menjadi korban. Lalu pelaku minta maaf, kita tidak mau memaafkan. Saya kira ini Ramadan ini momen yang baik. Ramadan ini momen kita berakhlak dengan akhlak Tuhan. Takhalluk bi ahlakillah. Tuhan nggak makan, kita nggak makan. Tuhan nggak minum, kita nggak minum. Tuhan nggak nikah, kita diajak untuk berpuasa untuk tidak nikah selama Ramadan, tidak berhubungan badan. Dan kita sering mengatakan Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Tuhan, Engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha Pemaaf, ampunkan kami. Momen ini saya kira tepat sekali untuk kita saling mengintrospeksi diri. Boleh jadi pelaku bisa melancarkan niatan jihadnya karena kesalahan kita juga sebagai orang tua yang kurang dekat dengan anak. Introspeksi jadi saya kira bukan hanya bab maaf dan minta maaf, memberi maaf, tapi saling introspeksi. Dan ini momen yang baik. Dalam doa yang kita baca tadi, ada kalimat tuhibbul afwa. Allah itu sangat menyukai, Engkau ya Allah menyukai pemaafan, pengampunan. Jadi kalau kita sekarang ada orang sudah minta maaf, kita enggak memaafkan, berarti kita melebihi diri kita sebagaimana Tuhan. Allah aja masih memaafkan. Sedosa apapun manusia selagi orang itu tidak dualisme kepada Allah, tidak menduakan kepada Allah, selagi orang itu mau bertobat, mau minta maaf, mau ampunan kepada Allah, Allah akan memaafkan. Malam yusrik billah. Selagi dia tidak dualisme kepada Allah. Gusan, silakan ditambahkan soal permintaan maaf ini dan juga pertaubatan. Kalau permasalahan ini maaf itu adalah haknya seseorang, tetapi dikhususkan di dalam konteks memaafkan itu diharapkan orang mau memaafkan. Apapun kesalahannya. Apapun kesalahannya, apalagi dia sudah menjalankan hukuman yang sudah disepakati oleh pihak hukum. Maka satu-satunya adalah memaafkan apa yang dilakukan. Sekali lagi, tapi jangan melupakan. Memang ini semua mengejutkan kita. Di 2 hari ini ada 2 U yang membuat kita terkejut, yaitu U9 dan U19. U9 ini pelakunya adalah Emon. U19 ini membuat kita terkejut, gak jadi di sini. Ya Allah gitu. Nah, memang itu lain cerita ya. Itu lain cerita ya. Jadi tapi hampir sama lah itu karena faktor kegenitan dengan hal yang lain gitu ya. Ini kan karena jarima itu singkat, karena jari-jari maksiat. Karena jari-jari maksiat yang membuat kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kunci yang paling utama adalah taubatan nasuha. Ketika dia bertobat dengan nasuha, dengan yang baik dan juga tidak berjanji tidak mengulangi lagi, maka langkah berikutnya adalah meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada semua korban yang ia lakukan itu. Ketika dia bertaubat, bukan sekedar taubat saja, tapi dia bisa memperbaiki perilakunya, memperbaiki tingkahnya, memperbaiki segala kesalahan dan perbuatan yang kemarin dia robah. Mampu nggak merubah 100%? Ini berangkat daripada kemauan dirinya. Kalau dia bisa berangkat dari kemauan dirinya, siapapun manusia, insya Allah saya kira masyarakat akan memberikan maaf. Kalau sekarang masyarakat ini yang seperti di Sukabumi, kemudian di wilayah di mana dia tinggal, ada satu kecurigaan tersendiri. Wajar. Karena begini, Kiai Gus Ustadz, pada beberapa kasus apabila seorang anak pernah mendapatkan kekerasan seksual, ketika dewasa melakukan hal yang sama ke anak yang lain, sehingga itu juga dikhawatirkan. Nah, bagaimana kita menghindari hal tersebut? Kalau saya malah justru concernnya adalah bukan kepada si Emonnya,
tetapi lebih kepada 120 Korban. anak itu. Korban Harus ini. kita mitigasi bagaimana dia bisa terlepas dari Jerat masa lalu. jerat masa lalu itu. Ya, karena menurut penelitian juga pengalaman yang jelek seperti itu seperti halnya kita mengingat bom atom Nagasaki yang tidak bisa terlupakan. Nah, itu khawatirnya Akhirnya jadi dendam. Dan akhirnya dilampiaskan ke yang lain. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini adalah cobaan bagi kedua orang tua dari semua korban yang ada di situ semuanya, dan berlaku kepada korban-korban yang lain yang ada di Indonesia maupun di dunia, bahwa kalau kita punya anak yang menjadi korban seperti itu, mohon ada treatment khusus, ada pendekatan yang lebih daripada halnya anak-anak yang lain. Jadi keluarga benar-benar memperhatikan ini, jangan sampai menjadi itu dia tidak betul. terlihat tiba-tiba melakukan kesalahan yang itu. sama. Ya, Peran betul. keluarga, Ustadz. Peran Silakan. keluarga. Ya, kita contoh misalnya Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana, Nabi Nuh ngajak anaknya untuk naik kapal supaya selamat dari banjir bandang yang akan turun sebagai bentuk azab Tuhan. Saya kira gambaran ini bisa jadi metafor buat kita untuk menyelamatkan kapal kita masing-masing dalam konteks yang berbeda. Wahai anak-anakku, naiklah kapal bersama ayah, kembalilah ke rumah, kita dekat lagi. Dan peran ayah saya kira penting sekali, bukan hanya ibu. Banyak ayah yang pulang ke rumah jaim, ya, lepas sepatu, tutup pintu, masuk kamar. Tidak komunikasi dengan anak. Saya kira itu penting sekali. Bagaimana para nabi mencontohkan sekian banyak komunikasi dalam Al-Quran, didominasi komunikasi antara ayah dan anak. Hanya 2 sosok saja komunikasi ibu terhadap anak. Selebihnya ayah terhadap anak. Keberhasilan seorang anak mampu berkorban dan berani mengorbankan, itu adalah berkat keberhasilan komunikasi. Suksesnya komunikasi. Contoh antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana seorang bapak menunjukkan menghargai kepada anaknya. Walaupun itu perintah Tuhan. Perintah Musyawarah Allah. dulu. Musyawarah diajak. Bangun musyawarah. Ini pelajaran. Ya. Ini adalah sebenarnya pelajaran, gambaran kecil di tengah masyarakat juga dalam berbangsa dan bernegara. Terjadinya ekses apapun di tengah-tengah kehidupan sosial kita itu. Yang pertama adalah kurangnya musyawarah. Kurangnya komunikasi. Sama ini lagi Yai, mungkin nanti biar ini banyak sekali yang nonton kan juga ibu-ibu juga. Biar kita ingatkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Nah, itu dia. Nah, ini ibu adalah madrasah utama, madrasah awal kepada anak-anaknya. Nah, artinya apapun peran orang tua itu sangat berpengaruh, baik bapaknya atau ibunya. Kalau tadi mungkin interaksi dengan orang tua yang laki-laki itu lebih intens karena usianya sudah usia remaja. Usianya mungkin sudah 9 tahun, 10 tahun. Mungkin komunikasinya dengan orang tua laki-laki lebih intens gitu ya. Tetapi peran ibu juga sangat penting. Nanti ibu-ibu yang lihat nanti jangan-jangan kok sifatnya komplementer, saling melengkapi. Peran keluarga ya. Al-Umm madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama, wal ab mudiruha. Tapi kepala sekolahnya tetap ayahnya. Dan guru-guru yang lain juga kan, keluarga semua ya. Kakak adik juga lagi. Nggak boleh kalah ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi adanya bencana dalam kehidupan rumah tangga ini kan bencana ini. Bencana keluarga, bencana rumah tangga, sampai anak jadi korban. Betul. Dan Ini juga si poinnya Emon jadi korban. Si Emon juga korban. Korban dari keluarganya sehingga ia bisa melakukan demikian. Apa sebabnya? Orang tua keluarga itu tidak mampu bisa menjaga dan memelihara anak. Dan atau bisa jadi Emon dulu korban. Di korban masa lalu. Iya. Ya kita juga nggak tahu latar belakangnya bagaimana, nggak ujuk-ujuk orang itu melakukan begitu kalau tanpa ada backup sebelumnya. Jadi supaya tidak terulang lagi hal seperti ini, maka kita hendaknya mulai menjaga diri kita dan keluarga kita. Karena insya Allah dari situlah kita bisa membuat sebuah masyarakat yang lebih baik. Mengajak keluarga kita untuk bisa lebih dekat dengan sesama keluarganya. Salah satunya adalah dengan jalan-jalan biasanya. Nah, sebentar lagi saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke New York. Ustadz, siap ya? Waduh, Masya Allah. Habis ini, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Siap. Mantap. Tepat pukul 7:12, azan maghrib berkumandang melalui pengeras suara dan memecah kebisingan Times Square, New York, Amerika Serikat.
Muslim yang telah berkumpul pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah usai berbuka puasa bersama. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di tengah trotoar besar, tepat di tengah kompleks Times Square, ratusan muslim berkumpul untuk melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Muslim yang ikut berjamaah di sini tak cuma datang dari New York. Muslim dari berbagai negara bagian Amerika Serikat juga datang berduyun-duyun untuk tarawih di sana. Saat itu suhu udara cukup dingin, yaitu sekitar 7 derajat Celcius. Namun semangat untuk tarawih di tujuan wisata paling banyak dikunjungi wisatawan dunia itu tak surut. Banyak dari mereka yang sudah datang dan berbuka puasa di sana. Beribadah dan berpuasa di negeri orang tentunya memiliki suasana yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Nah, apabila kita harus melakukan hal tersebut, itu kira-kira bagaimana menyikapinya? Dari Gusan deh. Ya, saya pernah mengalami sesuatu pengalaman yang menurut saya tidak terlupakan ya. Puasa yang sangat lama, hampir 19 jam pada saat itu saya. Saya ada di Jerman. Mulai subuh itu jam 3 kalau nggak salah, jam setengah 3, jam 2 sekian. Terus maghribnya itu jam setengah 10 malam. Dan di sana itu maghrib sama tarawehnya dijadikan satu, baru berbuka puasa. Jadi ketika kita sudah lapar-lapar menunggu 19 jam makan, kita hanya takjil saja 3 kurma. Habis itu kita diajak sholat bareng maghrib sama isya baru makan. Bayangkan saja, jadi jam setengah 12 baru makan. Berbuka puasa. Nah, saya bayangkan, ini setiap hari mereka seperti itu di musim panas. Nah, bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang sudah menikmati nikmatnya alam khatulistiwa yang sekarang ini hanya 12 jam dan sebagainya. Itu masih ada saya nggak puasa gitu kan. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bagi orang-orang Indonesia ini kurang apa coba. Jadi puasa kita maksimal hanya sekitar 12 jam, nggak sampai mungkin 14 jam. Nggak ada apa-apanya dengan mereka begitu. Maka ketika kita berpuasa di negeri orang dan melihat bahwa mereka juga respect dengan kita, itu kebanggaan sekali bagi kita semuanya bahwa ternyata Islam itu ada di mana-mana dan kita bisa hidup di mana-mana dan Islam itu adalah value yang bisa diterapkan di mana saja. Jadi itu menurut saya keren. Kalau puasanya lebih lama begitu, Kiai, 19 jam, 18 jam, pahalanya lebih banyak nggak? Ya kalau urusan Allah deh. Kita jangan berbicara urusan pahala itu kan hak Allah, bukan hak kita. Yang kita berbicara itulah militansi ketika iman itu sudah melekat dalam jiwa. Dia tidak jangankan baru 18 jam, barangkali 23 jam pun dia akan sanggup. Kalau iman. Kalau dia punya iman. Zadatum imana wa ala rabbihim yatawakal. Bagaimana orang yang berpuasa ketika waktu mereka berperang? Di zaman para sahabat Nabi. Masya Allah luar biasa, di gurun pasir dia berperang. Di tengah bulan suci Ramadan. Seperti kayak perang Badar. Apa yang dialami? Apakah sahabat mengeluh? Enggak. Biasa-biasa saja ada kekuatan iman. Jadi orang sekarang nampaklah kelihatan. Kalau kita lihat saat tadi di Amerika tayangan, luar biasa. Itu karena iman mereka sudah mantap, iman mereka kuat. Di jalanan dia sholat. Nah, yang luar biasanya ketika kita bertanya, kok di Amerika negara sekuler, negara demokrasi sekuler, tapi mereka menjamin kebebasan beragama. Ya, apalagi kita di negara Pancasila, udah pasti diberikan kebebasan beragama untuk beribadah. Alhamdulillah kita rasakan. Begitu bulan Ramadan speaker masjid pada tadarusan, cuman kita juga harus sadar diri, harus kita bisa menghargai. Jangan kita nanti dengan stempel pura-pura mengatasnamakan ibadah, tapi kalau mengganggu orang kan juga nggak boleh. Bangunin sahur gede banget. Atau beribadah tapi menutup jalan misalnya. Bagaimana, Ustaz? Itu ada sebuah adagium dalam agama kita, al-muta'addiyah aula minal qasirah. Ibadah yang sifatnya sosial itu jauh lebih diprioritaskan daripada ibadah yang sifatnya ritual.
kita soleh secara ritual tapi tidak maslahat secara sosial, itu bermasalah. Kita soleh secara ritual tapi di saat yang sama kemudian kita membuat hal-hal yang tidak baik untuk kemaslahatan sosial. Menzalimi orang banyak. Menzalimi orang banyak. Wah, ini problem dalam keberagaman kita. Bahkan sebaliknya di setiap ritual kita mesti ada spirit ibadah sosialnya. Puasa mengajarkan berbagi, ini kan kemaslahatan sosial. Setelah kita sholat ada salam ke kanan ke kiri supaya kita tidak melupakan hak tetangga yang kanan, hak tetangga yang kiri. Jadi jangan sampai kesalehan ritual kita mengganggu kemaslahatan sosial. Nah, itu naik motor disemprit sama petugas lantas. Kenapa tidak pakai helm? Saya pakai peci aja Pak, saya santri. Wah, keliru juga itu. Kita merasa soleh ritual tetapi tidak taat dengan aturan masalah sosial. Nah, saya melihat fenomena tadi, saya teringat dengan hadis Nabi itu Mas Hilbram. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan datang, Tuhan membuka pintu surga. Ya. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidatish syayatin, setan-setan dikerangkeng. Hadis ini oleh banyak para ulama, oleh banyak kritikus hadis memaknainya tidak hanya skriptual tapi metafor, majazi, perumpamaan. Salah satu perumpamaannya kata para ulama mengatakan begini. Hadis ini ingin mengatakan makna dibuka pintu surga, Allah membuka peluang orang berbuat baik. Ditutup pintu neraka, Allah menutup potensi orang berbuat jahat. Bukan berarti tidak ada kejahatan di bulan Ramadan. Potensinya tetap tergantung kita. Kita kan makhluk ikhtiar, makhluk yang bisa memilih di antara dua hal, mau yang ini atau yang ini. Kita melihat betapa syiar agama Tuhan di mana-mana, termasuk di Amerika. Betapa orang ada satu hal yang kita lihat dari apa yang ditayangkan, kondisi Amerika hari ini dengan semakin bertambahnya jumlah umat Islam. Yang pertama kita lihat ada satu diberikan kebebasan umat beragama melaksanakan ibadah. Ini sudah menunjukkan satu nilai positif di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama bagi kita umat muslim. Nah sekarang bagi kita orang Islam yang ada di Indonesia. Kebebasan kita untuk melaksanakan ajaran agama. Terkadang-kadang kita sendiri yang memasung. Terkadang-kadang? Kita sendiri yang memasung. Memasung kebebasan itu sendiri. Nah itu bisa diterjemahkan sendiri. Contoh. Saya nggak mau mengasih contoh. Kalau saya melihat begini ya. Gimana Gus? Tolong diarahkan. Saya arahkan kemana ini. Artinya di Amerika masih memerlukan hal seperti itu karena masih butuh syiar dan uswah. Betul. Masih perlu orang mengetahui bagaimana cara sholat seperti apa. Nah dakwah itu kan tergantung makannya, tergantung tempatnya. Tergantung siapa segmennya. Nah, segmen Amerika itu masih cocok dengan seperti itu. Butuh uswah, butuh syiar, butuh penyebaran yang secara visual orang tahu. Tapi kalau di Indonesia levelnya juga nggak seperti itu lagi. Syiar kita itu lebih kepada bagaimana kita respect kepada yang lain. Artinya tidak perlu di jalan-jalan. Kita sendiri yang memasung. Kenapa? Karena perbedaan. Sekarang udah orang sulit kita membedakan antara syiar dan syair. Oke, tahan dulu. Masih membahas mengenai Amerika ya. Nanti sesaat lagi akan ada saudara kita umat muslim yang dari Amerika dan ingin mengucapkan sesuatu untuk kita semua. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jam 4:21 waktu Indonesia Barat, Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, menikmati sahur bersama orang-orang terdekat di hati Anda. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diberikan kekuatan dan juga kesehatan selalu. Dan sekarang pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat liputan dari Yandri Subekti, reporter TV One dari New York yang sudah ada di sana. Dan kita cek sama-sama, kita lihat sama-sama seperti apa liputannya. Untuk kedua kalinya, sholat raweh kembali digelar di Times Square di kota New York setelah sukses dilakukan pada Ramadan tahun lalu. Dan meskipun sejak tadi pagi kota ini diguyur hujan, namun tidak mengurangi antusias umat Islam di kota ini dan sekitarnya untuk menghadiri acara ini. Penyelenggara memang telah membagikan takjil untuk 2.000 orang sebelum azan maghrib.
Tak cuma muslim yang kebagian takjil. Semua orang yang kebetulan melintas di sana, termasuk tunawisma, turut mencicipi takjil dari panitia. We provided over 2,000 meals to the community here to break fast for them. The event started as last year, so this is our second annual event. Inshallah, it would be every year an event like this where we serve the community and come together hand in hand to project and have da'wah through action. Tarawih di Times Square ini diapresiasi muslim di penjuru Amerika Serikat. Salah satunya adalah seorang rapper Ton Trump yang nama aslinya Tony Bryce Abdul Salam. My name is Tone Trump Abdul Salam. I'm from West Philadelphia. I'm the Muslim Don. I'm the top eye. I came all the way from Philadelphia to support my people, to pray in unison with my people. It's been an honor and a pleasure. I ask Allah to accept our fast and our efforts, and I'm just honored to be here with my brothers and sisters. It's a beautiful thing. This New York City, we're in the middle of a lot of haram, a lot of evil, and people are stopping watching the Muslims pray. I mean, you can't ask for more. Alhamdulillah. Shout out to Indonesia. I know y'all know I love y'all. Bring me out there soon, inshallah. Indonesia, I love y'all. Assalamu alaikum. Untuk menggelar tarawih di Times Square bukanlah hal yang mudah. Kompleks pertokoan, restoran, tempat-tempat hiburan, hingga perkantoran ini yang khas dengan papan elektronik raksasa selalu dipadati pengunjung siang maupun malam. Times Square diperkirakan dikunjungi 50 juta orang per tahun, dengan 330.000 orang melintas di sana setiap hari. Karenanya untuk menggelar tarawih di Times Square diperlukan izin dan seleksi ketat. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Indonesia love you back, Tony Drive Abdul Salam. Tadi ada seorang rapper yang mengucapkan I love you Indonesia, katanya Indonesia love you back. Waalaikumsalam. Iya. Nah, bicara mengenai bagaimana kita lihat di sana begitu beragamnya asal muasal manusia, agama, ya, dan juga kebudayaan, tapi masih bisa saling menghormati. Nah, apakah memang ini yang harus kita jaga, Gus? Betul. Kalau masalah keanekaragaman, Indonesia ini kan sudah banyak keanekaragaman, dari mulai warna kulitnya, model matanya, bahasanya dan sebagainya, sukunya dan sebagainya. Maka mestinya kita bisa menjadi guru bagi bangsa-bangsa yang lain tentang bagaimana kita bisa bersatu. Dan kalau misalnya kita mencari perbedaan seseorang atau kaum ataupun umat, sama halnya mereka tidak iman bahwa Allah itu bisa menciptakan segalanya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau Allah menghendaki semuanya sipit semuanya. Kalau Allah misalnya menghendaki laki-laki semuanya beristri empat semuanya bisa. Ya, ini tergantung dari apa namanya. Artinya setiap kita diciptakan itu sudah biasa berbeda dan harus menghargai perbedaan itu. Harus respect dengan yang lain. Nah, kembali kalau misalnya Amerika bisa menghargai Islam yang minoritas, maka kita pun menjadi umat yang berdewasa juga harus menghargai minoritas yang ada di Indonesia. Mayoritas menghargai minoritas. Kiai. Inilah yang selalu ditunjukkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Artinya adalah bagaimana ada satu jaminan yang hebat kepada orang-orang yang minoritas ketika dia hidup di kota Madinah. Sehingga Rasul tidak menampakkan hal yang lainnya dengan satu cara membuat yang namanya piagam Madinah. Dan kita sudah melakukan hal itu di Indonesia. Tidak lagi diragukan dalam kancah sejarah Revolusi Republik Indonesia. Peran ulama yang begitu tinggi. Tapi nggak ada egoisnya ulama untuk buat negara Islam. Tidak. Kita alhamdulillah para ulama kita legowo. Andaikan kiai ego nggak ada Pancasila. Nggak ada Pancasila. Oh iya, betul. Ketika itu, Masya Allah luar biasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan lapang dada, monggo. Bagaimana kita hargai mereka. Jadi kalau bicara masalah mayoritas dan minoritas, sekarang tinggal bagaimana etikanya si minoritas terhadap mayoritas yang kita harus hadirkan. Jangan hanya mayoritas saja yang dituntut, harus menghargai minoritas. Si minoritas mau enggak menghargai juga kepada mayoritas. Respect kepada mayoritas. Respectnya kepada mayoritas. Saling hormat menghormati. Itu dalam filsafat etika ada namanya resiprokalitas. Bahasa agamanya ihsan. Resiprokalitas itu begini, saya mengandaikan orang lain adalah saya.
Dan orang lain mengandaikan saya adalah dirinya. Iya. Jadi bukan hanya si minoritas yang beretika kepada mayoritas, mayoritas atau sebaliknya mayoritas yang beretika kepada minoritas, tapi sifatnya saling, saling menghargai. Sama nggak ininya, beratnya, equal nggak? Saya kira sesama anak bangsa kita punya hak yang sama. Kita tinggal di negara yang sama. Saya kira punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk mengisi hal-hal yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan faktanya memang demikian. Kan tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. Semua bisa mengekspresikan keberagamaannya masing-masing. Saudara-saudara kita dan umat Islam juga demikian. Nah, catatan saya buat kita yang beribadah di negeri yang minoritas, kita sebagai minoritas maksud saya, kita beribadah di negeri mereka seperti di Amerika tadi, tidak cukup soleh, tapi harus ma'ruf. Soleh itu baik menurut ukuran agama, tapi ma'ruf baik menurut tidak hanya agama, tapi menurut ukuran setempat. Oke, baik. Terima Kebaikan kasih. lokal. Saya kira ini penting. Ustaz, terima kasih. Waktu kita sudah habis. Gus juga terima kasih. Kiai, terima kasih juga. Dan saya ucapkan lebih banyak lagi terima kasih kepada Anda pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan. Insya Allah besok kita kembali bertemu dengan topik yang berbeda lagi. Jadi pastikan Anda menyaksikan TV One. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.